Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Fa inni usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah, gimana kabarnya? Ini kok kayaknya kayak lesu gimana gitu. Karena hujan. Alhamdulillah. Saya kelihatan lesu apa kelihatan semangat ini? Harus sama, Pak ya. Mau hujan, mau enggak hujan, mau jamaahnya banyak apa sedikit, semangatnya harus sama. Enggak ada bedanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ibu-ibu Masya Allah. Usianya kalah sama semangatnya beliau majelis ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini Allah memberikan kita berkah. Allah memberikan kita nikmat. Banyak sekali nikmat. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, termasuk nikmat hujan. Karena tidak semua yang punya waktu luang diizinkan Allah Subhanahu wa taala hadir majelis ilmu. Dan bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, tidak bisa melakukan banyak amal aktivitas ibadah sebagaimana mestinya. Kita ini yang hari ini diberi kesempatan duduk di majelis ilmu, bersyukur kepada Allah. Allah masih memanjangkan usia kita supaya kita tetap bisa melakukan amal-amal soleh, yang amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita kan semua orang yang duduk di sini banyak dosanya, Pak ya. Termasuk yang pakai mic ini juga banyak dosanya. Kalau seandainya dosa itu ada baunya, mungkin Bapak Ibu tidak ada yang mau kenalan sama saya. Kalau seandainya dosa itu ada baunya, mungkin tidak ada orang yang mau interaksi dengan kita. Seorang kelihatan baik di depan orang lain itu karena Allah yang menutup aibnya. Gitu. Termasuk ini nikmat hujan yang perlu kita syukuri. Sekian hari ini panas kayaknya Bapak ya. Panas, siang-siangnya ini kayaknya panas. Saya ngerasakan betul nih panasnya Jogja. Subhanallah, ini malam ini didinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan karena hujan. Coba tidak ada hujan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan dan seterusnya. Rantai makanannya itu putus dan orang Indonesia tidak akan bisa semakmur ini kalau tanpa hujan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kemarin kita sudah cerita tentang lahirnya Nabi, betul ya Bapak Ibu ya? Oh mungkin niko kebetulan pas jenengan boten rawuh Bu. Pertemuan yang pertama bulan Maulid atau sebelum masuk bulan Maulid bahkan ya. Sebelum masuk bulan Maulid kita sudah menceritakan tentang kelahiran Nabi, tentang Abu Lahab yang berbahagia di hari kelahiran Nabi, lalu bersedekah memerdekakan budaknya untuk menjadi ibu susunya Nabi. Lalu karena itu Abu Lahab diringankan siksanya setiap Senin di neraka dan bisa minum susu dari jempolnya setiap hari Senin di neraka. Itu salah satu titik tekan dari kisah yang saya ceritakan tentang kelahiran Nabi. Kemudian kemarin kalau nggak salah kita cerita tentang Ibunda Halimah ya, seorang wanita yang datang jauh dari perkampungan Bani Sa'ad dalam keadaan fisiknya tidak sehat, hewan-hewannya tidak sehat, tapi subhanallah setelah bersentuhan dengan Nabi Muhammad maka apa itu Pak? Turun keberkahan yang luar biasa kepada Halimah, kepada suaminya, bahkan kepada hewan-hewan ternak, hewan-hewan kendaraannya, sehingga bahkan seluruh perkampungan Bani Sa'ad itu ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW di perkampungan itu. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah dengar bahwa Nabi Muhammad digendong oleh malaikat, kemudian dibaringkan di satu tempat, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, lalu jantungnya Nabi Muhammad dibasuh, dicuci di sebuah baskom yang sangat indah terbuat dari emas. Airnya ada yang bilang itu air Zam-Zam, ada yang bilang itu air dari Telaga Kausar. Kalau dulu zaman kecil kita dengar ceritanya, kalau kita zaman kecil dengar ceritanya bahwa malaikat itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dadanya Nabi, betul? Malaikat menghilangkan bagian hitam dari jantungnya Nabi, betul? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Duror merasa kurang cocok dengan riwayat itu. Beliau mengatakan bahwa summa aja'uhu ija'at tasyrif, malaikat itu menelentangkan Rasulullah dengan cara yang sangat memuliakan beliau, wa syaqqu batnahu syaqqan latif, lalu membelah dadanya Nabi dengan sangat lembut, summa akhraju min qalbihi ma akhraju, lalu Nabi Muhammad malaikat mengeluarkan sesuatu dari dadanya Nabi, wa auda'uhu min sirril ilmi wal hikmati ma auda'u, malaikat itu memasukkan rahasia-rahasia ilmu dan hikmah ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan, sesungguhnya malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari dadanya Nabi. Habib Ali tidak cocok itu. Malaikat tidak mengeluarkan kotoran di hati Nabi karena hatinya Nabi bersih, tidak ada kotorannya. Walakinnahum, kata Habib Ali, zaduhu tuhran ala tuhri, yang sebenarnya adalah malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian. Malaikat menambahkan kesucian kepada hati Nabi, padahal hati Nabi itu sudah bersih dan suci. Kayak gitu yang beliau sampaikan, yang beliau tulis, yang beliau imlakkan di dalam kitab Maulid Simtud Duror, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan, malaikat tidak mengeluarkan kotoran, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, malaikat itu menambahkan kesucian di atas kesucian di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi setan itu tidak punya bagian di dalam hati Nabi. Nabi Muhammad tidak punya hawa nafsu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi Muhammad tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi semua yang dikatakan Nabi Muhammad, semua yang diperbuat Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngejelong-ngejelong ya Pak ya. Kalau kita mau ceritakan semua ceritanya Nabi ini tidak rampung-rampung, ini berapa tahun ya. Setahu saya Ustadz Salim itu bikin kajian Sirah Nabawiyah di Jogokarian seminggu sekali. Tidak tahu 5 apa berapa tahun itu juga kayak belum rampung. Kita ringkas saja, kita ringkas, nanti kita sampai kepada satu poin yang akan kita dalami. Kemarin sudah apa belum ya? Yang Nabi Muhammad umur sekian belum? Belum. Oh. Baik, Pak. Maka setelah Ibunda Halimah itu menyaksikan kejadian atau dapat informasi, sebenarnya kan Ibunda Halimah tidak ngelihat langsung. Yang ngelihat langsung dadanya Nabi dibelah itu kan anak-anak yang main sama beliau. Terus dilaporkan sama Ibunda Halimah. Itu Ibunda Halimah paniknya luar biasa, takutnya luar biasa, karena Ibunda Halimah itu saking cintanya sama Rasulullah, tidak pingin Rasulullah itu celaka, tidak pingin Rasulullah sakit. Ibunda Halimah merasa dia lebih sakit kalau ngelihat Rasulullah sakit. Makanya ada kaidah, jangan pernah kau ceritakan kesedihanmu kepada ibumu, karena ibumu akan bersedih berkali-kali lipat dibanding kesedihanmu karena mendengar informasi itu. Seorang anak rantau yang baik, seorang anak yang baik, ketika telepon sama orang tuanya yang diceritakan yang baik-baik ya. Anak rantau lah satu tok, yang sini lainnya sudah bapak-bapak semua ya kan. Kalau cerita sama orang tua jangan cerita yang jelek, karena orang tua kita akan lebih sedih daripada kita. Nah, Ibunda Halimah juga begitu. Bayangkan, Ibunda Halimah itu kalau melihat Rasulullah SAW sakit dikit aja, beliau khawatirnya, paniknya luar biasa. Apalagi dapat kabar dadanya Nabi dibelah. Walaupun setelah dicek nggak ada bekasnya. Tapi Ibunda Halimah langsung ketakutan. Ibunda Halimah segera persiapan, bawa bekal, suaminya diajak. Rasulullah SAW diantarkan pulang kepada ibunya, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Diajak pulang. Dengan sedih, dengan menangis, Ibunda Halimah mengembalikan Rasulullah, mengatakan, hatiku masih sangat mencintai Muhammad, wahai Aminah. Kalau mau ngikuti hawa nafsuku, aku pingin anak ini terus sama aku selama mungkin. Tapi ada yang lebih berhak dan aku takut anak ini mengalami hal yang buruk. Maka aku kembalikan kepadamu. Terima kasih telah menitipkan Muhammad padaku sekian lama. Betapa banyak keberkahan yang aku alami karena Muhammad SAW ini bersama dengan kami. Ala kulli hal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu Rasulullah kembali kepada pangkuan ibunya. Bersama ibunya, diasuh sama ibunya langsung, Sayyidatuna Aminah. Cuma waktunya berapa tahun? Berapa lama Nabi diasuh sama ibunya, jamaah? 2 tahun apa 8 tahun? 8 apa 2? Loh, ini kok ada beda pendapat, yang benar yang mana ini? Nabi Muhammad diasuh Ibunda Halimah 4 tahun, berarti sampai usia 4 tahun. Kemudian dikembalikan ke ibunya, kemudian diasuh oleh Ibunda Aminah selama 2 tahun. Sampai beliau usia 6 tahun. Inilah Nabi Muhammad merasakan betul kasih sayang seorang ibu. Nabi Muhammad mendapatkan perhatian kasih sayang yang meluber-meluber lah ya. Yang sangat banyak, sangat tercurah. Nah, bahkan salah satu bentuk pendidikan ibunya Nabi Muhammad yang luar biasa adalah bagaimana Siti Aminah ini menanamkan sifat al-wafa kepada Rasulullah SAW. Ustaz, al-wafa itu apa? Al-wafa itu kalau kita sering dengar maknanya itu setia. Al-wafa itu artinya setia. Tapi di antara makna al-wafa adalah
tahu cara balas budi. Wafa itu maknanya tahu cara balas budi, tahu cara membalas kebaikan orang lain. Ini hari ini kita akan ceritakan dua kisah. Satu kisah bagaimana Ibunda Aminah mengajarkan wafa kepada Rasulullah. Yang kedua tentang kisah orang yang gagal mengamalkan akhlak al-wafa ini kepada orang lain. Jadi contoh berhasil dan contoh gagal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, ini baju merah namanya siapa? Wafi. Nafi umur berapa? 6 tahun. 8. Oh, berarti lebih kecil daripada Nafi 2 tahun. Nabi Muhammad usianya waktu itu 6 tahun. Diajak oleh ibunya, Ibunda Aminah, melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah zaman dulu belum ada fast train kayak sekarang, Pak. Tidak ada kereta cepat. Kalau kereta cepat itu Mekah Madinah cuma 2 jam. Ekspres. Kalau naik bis itu bisa 7 sampai 8 jam. Madinah Mekah atau Mekah Madinah. Itu zaman segitu belum ada fast train, belum ada bis. Berarti naiknya onta. Ini anak kecil, umurnya 6 tahun. Diajak sama ibunya perjalanan melewati gurun Sahara yang panas. Saya tidak bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Wong kita itu kan kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah, ngelihat kanan kiri kan semuanya gurun, batu. Bayangkan di dalam bis saja kita kepanasan gitu ya. Apalagi ini keluar panas, naik onta. Seorang anak kecil umur 6 tahun, seorang ibu-ibu perempuan. Oh, ini luar biasa sekali pendidikannya Ibunda Aminah. Jadi anaknya sejak kecil tidak diajari manja, tapi diajari apa? Kuat. Naik onta, bawa bekal, nanti perjalanan gantian. Kadang-kadang Rasulullah di atas, kadang-kadang Rasulullah turun juga sama ibunya jalan. Nanti sampai satu daerah kalau udah capek istirahat dulu, bikin kemah dulu, istirahat dulu. Kalau sudah cukup fisiknya udah bagus jalan lagi. Kayak gitu, Pak. Ini bukan pekerjaan yang gampang loh. Saya pernah cerita sama ibu dan bapak sekalian. Saya pernah jalan kaki dari Pantai Baron. Pantai Baron tahu ya, Gunung Kidul, sampai Simo, Boyolali. Jaraknya 150 kilo. Usia saya waktu itu 15 tahun. Itu perjalanan 3 hari 3 malam. Ya Allah, Pak, Bu, kaki saya rasanya kayak mau patah. Pak pernah, Pak, jalan kaki 150 kilo? Belum pernah, Pak, ya. Saya udah agak mending ini pernah ngerasa no. Jadi apa namanya, pengalaman atau sensasi yang saya alami itu membuat saya mikir, bayangke, ya Allah, aku jalan ini dari Pantai Baron sampai Simo kan bukan di padang pasir. Di kota saya bisa mampir ke masjid minum minum air keran itu, Pak. Terus kadang-kadang saya bisa mampir ke rumah-rumahnya orang gitu, ketok pintu, Bu, minta air sedikit, dikasih air, kadang-kadang dikasih makanan sekalian. Loh, kamu kenapa Le kok nyari air? Kami jalan dari Pantai Baron ke Simo. Kan orang kesian gitu, tadi kasih makan. Loh, Nabi Muhammad SAW di padang pasir siapa yang mau ngasih? 3 hari, saya cuma 3 hari. Ini Nabi Muhammad Mekah Madinah paling tidak 2 minggu butuh. Waktu paling cepat 2 minggu. Itu kayak apa itu? Usia 6 tahun. Kenapa Ibunda Aminah mengajak Rasulullah SAW ke Madinah? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan? Dakwah apa, Bu? Belum ada. Belum jadi Nabi, masih umur 6 tahun. Tujuannya untuk ziarah. Tujuannya untuk ziarah makam ayahnya. Tujuannya untuk ziarah makamnya Abdullah. Jadi selama ini Aminah selalu menceritakan kepada anaknya, Rasulullah Muhammad ini, ayahmu adalah seorang yang hebat, ayahmu adalah seorang yang baik, ayahmu adalah orang yang luar biasa,
ayahmu akhlaknya Masya Allah, ayahmu itu adalah orang yang sangat digadang-gadang untuk nanti suatu hari akan melanjutkan daripada kepemimpinan Abdul Muttalib. Ayahmu adalah orang yang paling disayang sama kakekmu. Ayahmu adalah, diceritakan terus. Cuma kan Rasulullah cuma dapat cerita. Nih Ibunda Aminah pingin supaya Rasulullah SAW menyaksikan langsung makam ayahnya. Bu, saya mau nanya, ini kira-kira kalau ada perempuan zaman sekarang, perawan cantik, barusan dinikah orang 2 bulan, setelah itu suaminya meninggal dunia, kira-kira perempuan cantik ini bakal nikah lagi apa enggak? Nikah lagi lah, masih cantik kok, baru dinikah 2 bulan. Saya kemarin barusan ada di telepon orang, dia itu sudah janda 5 kali. Umurnya padahal baru 30 sekian. Ya Allah. Saya juga pernah nonton video Watchdog itu tentang satu daerah di Jawa Barat, enggak usah saya sebut nama kotanya. Itu memang di situ anak-anak perempuan padahal baru usia 17 tahun sudah banyak yang jadi PSK. Sudah banyak yang jadi apa? Itulah wanita tunasusila. Kalau saya sebenarnya pengen ngomong bahasa kasarnya ya, cuma ada anak kecil di sini, pelacur lah gitu. Sebenarnya tidak perlu apa pekerjaan itu dihalus-haluskan bahasanya ya, kotor-kotor. Ada seorang ibu usianya baru 29 tahun, dia memamerkan 5 buku nikah. Berarti udah nikah berapa kali? 5 kali. Jadi ceritanya ini anak-anak ini ketika masih kecil, usianya SMP atau SMA, mereka sudah mulai pacaran, interaksi lawan jenis, bahkan sampai hamil di luar nikah. Lalu mereka meminta keringanan kepada pemerintah untuk boleh nikah dini. Ternyata nikah itu kan tidak sederhana, banyak sekali problematika dalam rumah tangga. Nah, anak-anak yang tidak siap ilmu ini, mereka itu kan cuma married by accident gitu, menikah karena kecelakaan gitu. Setelah itu mereka nikah, ternyata kehidupan nikah tidak segampang yang mereka bayangkan. Makanya banyak yang di antara mereka itu baru nikah setahun 2 tahun cerai, lalu perempuan-perempuannya lebih milih untuk jadi pelacur daripada jadi istri orang, karena jadi istri orang itu sulit. Subhanallah, saya sedih gitu ya, di tempat yang kumuh, rumah joglo gitu kotor, cuma dikasih kasur apa adanya. Nanti sopir-sopir datang ke situ malam, terus kemudian 1 kali main dikasih 200.000. Bahkan saya hampir nangis ketika ada salah satu anak perempuan tuh ngomong, saya dapat uang 200.000, kemudian saya bagi 2, yang 100 saya kasihkan bapak saya, yang 100 saya pakai sendiri. Saya gemes sama bapaknya ini. Kok bisa kamu izinkan anak perempuan mengerjakan itu? Dan kok kau mau makan dari uang itu? Tidak pantas lah, kalau bapaknya masih kuat kan harusnya dia yang kerja, jangan sampai anaknya yang kerja, apalagi kerja kotor begitu. Insya Allah saya nonton video itu, awalnya kayak pengen banting HP saya pak gitu. Ya Allah, kok kayak gini kondisinya umat ini? Ini baru yang didokumentasikan dan divideokan. Padahal yang begitu-begitu banyak. Bahkan di kota kita ini banyak juga. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibunda Aminah baru nikah 2 bulan, tapi setianya sama suaminya luar biasa. Dia didik anaknya, dia kenalkan sama ayahnya, bahkan sampai anaknya ini masih umur 6 tahun diajak jalan kaki 500 kilo untuk ditunjuki, ini loh makamnya ayahmu nak. Subhanallah. Ini namanya tahu balas budi. Ini namanya al-wafa. Ini adalah akhlak yang sangat indah sekali. Makanya nanti kita akan dengar dalam sejarah Nabi Muhammad itu orangnya sangat setia sekali. Orangnya sangat wafa sekali Rasulullah SAW, karena menyaksikan dari ibunya ini. Sampai di Yathrib ditunjukkan ini makamnya ayahmu nak. Kemudian ada syair yang luar biasa diucapkan oleh Ibunda Aminah, yang Ibunda Aminah ini di dalam syair itu
sangat meyakini bahwa nanti Nabi Muhammad anaknya ini akan jadi orang besar, akan jadi nabi akhir zaman. Cuma saya tidak hafal syairnya, nanti akan saya cari teksnya, nanti kapan-kapan kalau sudah ketemu saya sampaikan. Sehingga beberapa ulama meyakini Ibunda Aminah ini orang yang beriman sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari syairnya itu sudah terlihat bahwa beliau sangat meyakini itu. Subhanallah jamaah, ketika perjalanan pulang dari Madinah, Ibunda Aminah sakit. Lalu sampai di sebuah tempat yang namanya Abwa, beliau istirahat, niat hati ingin istirahat sebentar supaya sembuh lalu melanjutkan perjalanan. Takdir Allah berkata lain, beliau meninggal di sebuah tempat yang namanya Abwa. Sebuah tempat namanya Abwa. Memang Madinah itu panas sekali, Pak. Saya kemarin umroh bulan Agustus, itu ketika sampai di kota Madinah jam 9 malam, panasnya 40 derajat Celcius. Kita siang di Jogja ini berapa? 32, 34 ya Pak ya. Itu siang loh. Ini malam jam 9. Panasnya 40 dan sumuk, hawanya nggak enak. Itu padahal kota Madinah yang sudah didoakan sama Rasulullah. Lagi ini zamannya Rasulullah masih kecil, Ibunda Aminah ini kan belum didoakan semua, panasnya memang luar biasa. Nah, di daerah Abwa itu biasanya kalau jamaah umroh lewat daerah Abwa, kalau mutawifnya itu bagus, mesti ngasih tahu ini, suruh pelan sopirnya. Ini daerah namanya Abwa, di daerah sinilah ada makam daripada ibunya Nabi Muhammad SAW yang wafat. Nabi waktu itu usianya baru 6 tahun. Wafat usianya Nabi baru 6 tahun. Nabi Muhammad SAW walaupun hanya bersama ibunya 2 tahun, tapi banyak sekali ilmu, pelajaran dan pendidikan yang beliau dapat dari ibunya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW nyembelih kambing. Ini Nabi sudah besar, beliau nyembelih kambing. Kambing disembelih, dimasak, kemudian Rasulullah suruh ngantarkan ini satu mangkok, tolong antarkan ke fulanah, ini sahabatnya Khadijah. Satu mangkok lagi, tolong antarkan ke fulanah, ini sahabatnya Khadijah juga. Tolong antarkan ini ke sana, ke fulanah, ini juga sahabatnya Khadijah. Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Rasulullah SAW sering menceritakan kisah dengan istrinya Khadijah. Rasulullah SAW itu kalau Sayyidatuna Halah ini adiknya Sayyidah Khadijah. Kalau datang ke tempatnya Rasulullah itu bunga sekali. Rasulullah senang sekali, disambut suruh duduk. Kenapa ya Rasulullah kau semangat sekali kalau Ibunda Halah datang? Iya, soalnya suaranya Halah itu seperti suaranya Sayyidah Khadijah. Sering disebut-sebut namanya Khadijah, sampai Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah yang muda ini cemburu. Kenapa kamu selalu menyebut Khadijah nama perempuan tua itu ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menggantikan engkau dengan yang lebih muda dan lebih baik? Marah Nabi Muhammad SAW. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia orang yang paling pertama membenarkanku saat semua orang lain mendustakanku. Dia adalah orang yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Dia adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk mendukung dakwahku. Dan hanya dari dialah aku mendapatkan anak. Setianya Nabi Muhammad tuh kayak gitu. Istrinya sudah wafat, masih terus dikenang, masih terus diceritakan, nyembelih atas nama istrinya. Kalau bapak-bapak zaman sekarang istrinya meninggal terus apa? Kuburan masih basah, udah nikah lagi. Ya tidak apa-apa juga sebenarnya menikah. Cuma ini kita melihat dari Rasulullah SAW betapa beliau ini menjadi seorang laki-laki yang sangat gentleman, seorang suami yang sangat setia pada istrinya, seorang ayah yang sangat penyayang kepada anaknya, kakek yang sangat penyayang kepada cucunya, seorang nabi yang sangat penyayang dan setia sama umatnya. Nabi Muhammad sakit, pingsan, bangun, yang pertama kali ditanya umatnya. Nabi Muhammad SAW di akhirat yang dipikirkan adalah umatnya.
Dari mana akhlak Rasulullah ini? Beliau ambil akhlak itu dicontoh daripada ibunya Siti Aminah. Selain memang Allah yang mendidik beliau tentunya. Tapi Rasulullah SAW menyaksikan betapa ibunya sangat luar biasa. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, yang ini khitab saya kepada ibu-ibu. Anak itu jadi seperti apa? 80% itu faktor pendidikan ibu. Kalau bapak kan pagi pergi, pulangnya sudah sore atau malam. Kalau bapak luar kota seminggu, 2 minggu, 1 bulan, anak di rumah sama siapa? Ibu. Kalau bapak mati duluan, karena emang seringnya bapak mati duluan, itu menurut riset saya gitu. Kalau kita survei ke desa-desa, orang-orang hidup sampai tua-tua, itu biasanya ibu apa bapak? Ibu-ibu, mana bapaknya? Sudah mati duluan. Kenapa? Nggak tahu apa karena banyak disentak ibu jone apa, wallahu alam bisa. Tapi ketika bapak sudah mati duluan, itu siapa yang didik anak? Ibu. Ketika seorang suami pergi berdakwah keluar, siapa yang didik anak? Ibu. Maka anak itu seperti apa? 80% adalah faktor pengaruh dan pendidikan dari ibu. Saya itu gampang niteninya. Meniteninya itu gampang. Nah, misalkan ada anak TPA gitu kan, saya ajar. Terus ketika dia tidak cocok apa, terus ngambek. Atau dia sedang ada masalah sama temennya ngambek. Oh, ini yang dicontoh maknya nih. Maknya kalau ada apa-apa sama bapaknya langsung ngambek. Diam, tidak mau ngomong. Oh, ini ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar botol lah. Maknya itu yang dicontoh di rumah kayak gitu kalau rame sama bapaknya. Marah-marah, maki-maki, miso-miso. Oh, ya ini yang dilihat di rumahnya begitu. Jadi saya bisa ngelihat itu apa anak itu mesti nyontoh dari ibu. Jadi ibu-ibu di sini yang hadir, nenek-nenek ya, sangat sebenarnya ibu ya punya pengaruh yang sangat besar kepada anaknya. Apa yang dicontohkan ibunya itulah nanti yang akan diserap, diambil, dilihat dan dipraktekkan oleh anaknya. Kalau ibunya suka ruwet sama orang lain, nanti anaknya juga nyontoh-nyontoh gitu. Saya kemarin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya kalau ini kasusnya bapak sih ya, bukan ibu. Di pom bensin ada orang ngantri. Terus diingatkan sama seorang tukang pom bensinnya itu, Pak, mbok maju sedikit, ini truknya mau maju. Wah, bapaknya nggak terima, dilepas helmnya terus dia ngamuk-ngamuk, miso-miso. Aku wong kene, ribut sama si tukang pom itu. Dan ketika dia marah-marah gitu tuh ada anaknya di depannya. Kan anaknya ngelihat dari bapaknya, tingkah laku bapaknya. Saya yakin anaknya itu nanti kok di sekolah modelnya kayak gitu sama temannya. Suka ngajak ribut dan seterusnya. Lah yang dicontoh seperti itu. Orang tua, khususon ibu. Ibu ini lebih berpengaruh lagi kepada anak. Ikatan ibu dengan anak itu ikatannya tidak seperti ikatan bapak sama anak. Bahkan Rasulullah SAW bilang ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka. Baru bapak itu terakhir. Setelah ibu disebutkan 3 kali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang betapa penting, betapa kuatnya peran seorang ibu, pengaruh pendidikan seorang ibu kepada anak. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Itu juga salah satu faktor pentingnya juga karena pendidikan ibu. Salah satu sifat akhlak yang mulia yang diwariskan oleh ibu Nabi Muhammad kepada beliau adalah sifat apa tadi namanya? Al-wafa, setia atau tahu balas budi. Nah, di penutup ini saya menceritakan kisah tentang salah seorang sahabat yang tidak membalas budi orang lain dengan baik. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap kalau ada orang yang sudah kita baiki malah ngelunjak? Ada seorang sahabat mulia namanya Sidna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak perempuan solehah luar biasa cantik, dinikah sama Nabi namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini sahabat sekaligus mertua. Mertua dong, kan nikah sama anaknya mertua. Sayyidina Abu Bakar sangat sayang sama anaknya Sayyidah Aisyah ini. Selain karena emang anaknya ini cerdas,
dia adalah istrinya Nabi. Semakin bertambah cintanya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidah Aisyah. Suatu hari di tahun ke-5 Hijriah, sepulang dari perang Bani Mustalik, pasukannya Nabi istirahat. Sayyidah Aisyah cari tempat untuk buang air. Setelah ditunaikan hajatnya, beliau balik. Ternyata pasukannya Rasulullah sudah bergerak, sudah berangkat. Beliau ketinggalan karena saking lamanya gitu ya. Nyari tempatnya lama, buang airnya lama. Kan para istri Nabi itu sangat menjaga aurat gitu, menjaga kehormatan, betul-betul nyari tempat yang nggak dilihat orang. Terus ketika waktu itu sudah mau gabung, sudah mau deket, terus dia lupa kalungnya hilang, dicari kan, itu kalung pinjaman dari kakaknya. Setelah ketemu balik ke situ, ternyata pasukannya Rasulullah SAW sudah pergi. Dia ketinggalan sendirian, ini seorang perempuan di tengah padang pasir sendirian. Maka Sayyidah Aisyah dia yakin karena Rasulullah itu setiap ekspedisi pasti menugaskan orang khusus untuk jadi tim sapu. Jadi nyisir orang yang ketinggalan gitu loh. Ada tim sapunya mesti. Maka Sayyidah Aisyah ya tenang-tenang aja, nyari tempat, ada pohon, beliau istirahat, duduk di situ, ngantuk ketiduran. Sayyidah Aisyah masih kecil waktu itu, usianya kan mungkin sekitar 9 tambah 5, 14 atau 15 tahun. 14 atau 15 tahun. Ibunda Aisyah duduk ketiduran. Kemudian benar lewat salah seorang sahabat Nabi yang tim sapu, namanya Sayyidina Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal. Lewat, subhanallah, ini istrinya Rasulullah. Lah kok Sayyidina Sofwan tahu? Karena zaman itu belum ada kewajiban bercadar. Jadi istrinya Nabi itu nggak pakai cadar, jadi dikenali sama sahabat. Ini siapa, cantiknya kayak gimana, itu para sahabat tahu. Oh ini Aisyah, ini istrinya Rasulullah, anak Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidah Aisyah terbangun karena ada orang di depannya. Tanpa berbicara sedikit pun Sayyidina Sofwan menurunkan ontanya disuruh menderum, kemudian Sayyidah Aisyah naik, kemudian jalan, dituntun. Selama perjalanan itu dari titik Sayyidah Aisyah hilang sampai kota Madinah, Sayyidina Sofwan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Sayyidah Aisyah juga tidak terus ngobrol apa. Begitu sampai Madinah, pemandangan itu dilihat sama orang munafik. Oh, istri Nabi kok sama laki-laki lain ini. Kalau kita, loh, Mbak Kai kok satu mobil sama tonggone kan gitu. Dari mana ini kok bisa naik mobil bareng berdua kok ini? Maka dihembuskanlah sebuah fitnah bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kejadian besar ini disebut dalam sejarah dengan hadithul ifki. Apa? Hadithul ifki, peristiwa dusta, di mana orang-orang munafik itu menyebarkan isu hoax yang menyerang keluarga Nabi, menganggap istri Nabi berzina dengan sahabatnya. Nah ini yang menarik. Ada 3 orang muslim, ada 3 orang mukmin, ada 3 orang sahabat Nabi ikut menyebarluaskan hoax itu. Kalau orang munafik oke lah, ini sahabat Nabi, orang yang baik. Satu namanya Hamnah binti Jahsy. Sayyidatuna Hamnah binti Jahsy, istrinya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Dia punya motif. Kan istrinya Nabi itu terbagi jadi 2 kubu. Kubu ini dipimpin Aisyah, kubu ini yang tua dipimpin sama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini kakaknya Sayyidah Hamnah. Maka Sayyidah Hamnah ingin kakaknya lebih dicintai daripada Aisyah. Maka momen itu dipakai untuk menyebarkan isu. Yang kedua ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Ini tukang syairnya Nabi. Ya emang pekerjaan dia memviralkan sesuatu, maka ketika dia dapat info belum diklarifikasi, dia share, akhirnya viral itu. Satu lagi orang yang menyebarkan hoax itu namanya Sayyidina Mistah bin Utsatsah. Namanya Sayyidina Mistah bin Utsatsah.
Siapa Sayyidina Mistah? Sayyidina Mistah ini adalah seorang laki-laki miskin, keluarganya miskin, anak-anak dan keluarganya berikut beliau. Ini adalah orang yang hidupnya ditanggung sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau setiap bulan dikasih duit sama Sayyidina Abu Bakar. Istrinya dibelikan pakaian sama Sayyidina Abu Bakar. Anaknya dibayari sekolah, dibelikan sepatu, dibelikan tas. Semua kebutuhan keluarganya ini ditanggung sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika terjadi fitnah itu, Mistah bin Usasah malah termasuk orang yang paling aktif menyebarkan hoax itu. Ini kira-kira kalau bapak-bapak yang jadi Sayyidina Abu Bakar, anak yang paling disayang, istrinya Nabi difitnah zina, jadi kan ngamuk apa enggak ini? Kalau saya sudah ngamuk tak bawa no celurit itu. Kalau saya, alhamdulillah itu bukan saya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar juga ngamuk, Pak. Lo gimana enggak ngamuk toh? Kau itu sudah tak baik, kau itu sudah tak tanggung kehidupanmu, istrimu, anakmu. Kok anakku dituduh zina, kamu malah nyebarkan hoax itu? Kan malah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang dimaki-maki ini Mistah bin Usasah. Kau itu tidak tahu diri, kau itu tidak tahu balas budi. Maka Allah, anak Ustaz boleh dipisah, yang biru ini digeser ke sana, sampingin ke sana. Yang biru ini, anak biru ini. Anak biru, namamu siapa? Hah? Akbar. Oh, insya Allah jadi orang besar sesuai namanya. Duh, tambah lagi satu baju biru ini. Duduk yang ganteng dulu ya, ini bentar lagi rampung ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin yatsba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Sayyidina Abu Bakar ini orang baik, sahabat Nabi, paling mulia, dijamin masuk surga, imannya lebih berat daripada seluruh manusia, orang yang nemani Nabi hijrah, orang yang menanggung seluruh kebutuhannya Mistah bin Usasah. Hanya karena beliau marah-marah memaki-maki Mistah bin Usasah, Allah turunkan ayat yang mengingatkan beliau, perkataan yang baik dan memaafkan itu lebih utama daripada sedekah yang diikuti dengan ungkit-ungkit. Sedekah mungkur 1.000 ayo ndadak dicerita-cerita. No kaya aku ki lho. Aku ki ngerti tak ning masjid kaya ana karpet. Malam-malam 15 gulungan datang tanpa ada orang yang tahu. Itu aku. Nah terus bedanya apa? Ya ini enggak bagus Pak. Orang yang bersedekah diungkit-ungkit. Padahal sedekahnya Sayyidina Abu Bakar ini kan luar biasa. Bukan cuma ngasih sekali 2 kali. Mencukupi, menanggung kehidupan sahabat tadi Mistah bin Usasah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar yang sebaik itu mengungkit-ungkit pemberiannya, ditegur sama Allah. Qaulun ma'ruf, ngomong yang baik, dimaafkan, itu lebih baik. Sekarang kalau kita cermin sama Sayyidina Abu Bakar, kita sama Sayyidina Abu Bakar ini semana? Ujung kuku hitamnya dibagi 1000 aja tidak ada kita sama Sayyidina Abu Bakar. Yang kita berikan untuk Islam ini tidak ada apa-apanya, baru sedikit. Maka tidak pantaslah seorang muslim itu mengungkit apa yang diberikannya kepada orang. Nah ini indahnya akhlak Sayyidina Abu Bakar, indahnya teguran Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau tadi ibunya Rasulullah mengajarkan tahu cara membalas budi, kalau dari kisah ini kita jangan sampai jadi orang yang tidak tahu balas budi. Lalu kalau kita menghadapi orang yang tidak tahu balas budi, caranya gimana? Ngomong yang baik, dimaafkan aja, sudah selesai. Sayyidina Abu Bakar waktu itu mau menghentikan nafkahnya, tapi kata Rasulullah kasih nafkah lah tetap. Tidak disambung sama Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah. Itulah indahnya akhlak para sahabat
dan juga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di bulan Maulid ini semakin kenal, dan di bulan ini kita semakin diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan untuk mengikuti, meneladani jejak-jejak Nabi dan para sahabat, terutama akhlaknya. Karena kalau kita ngikuti fisik Nabi kan tidak bisa. Kita mau ganteng kayak Nabi kan tidak mungkin. Mengikut-ikut paling pakaiannya, atau yang paling utama adalah meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين. Banyak kurangnya itu dari kebodohan saya, benarnya dari Allah. Saya tak punya saham, yang menyinggung saya minta maaf. In uridu ilal islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pipi mohon.